Profesor Dr. Farid Aziz, Bapak Michal, Profesor Dr. Agus Purwantianto. Terima kasih semua tim dan semua yang terlibat di dalam kegiatan apa yang sudah disampaikan, bahwa Brawijaya telah melahirkan setelah mimpi hampir 17 tahun. Setelah mimpi 17 tahun bahwa kita membuat Brawijaya Hospital ini sebenarnya sudah banyak saran-saran dari pakar harus mempunyai atau harus mempunyai suatu program bayi tabung yang mumpuni. Alhamdulillah realita mimpi itu lahir hari ini. Mudah-mudahan di dalam rangka program IVF yang sudah di-endorse rupa dan sudah direncanakan rupa akan melahirkan IVF Center Brawijaya betul-betul mumpuni yang bisa memberikan nilai tambah, bahwa IVF yang ada kita di Indonesia ini mungkin sudah baik, mudah-mudahan Brawijaya akan memberikan nilai yang lebih baik lagi. Dan pelayanan itu khususnya untuk Jakarta Selatan, untuk Jakarta, Indonesia, bahkan bisa diakui di negara-negara tetangga, sehingga para pasien yang saat ini sedang shopping ke negara tetangga juga dapat melakukan pemeriksaan dan mempercayakan untuk memberikan layanan itu di rumah sakit kami. Ya, alhamdulillah kita mengajak para audiens di sini untuk melakukan visitasi di klinik IVF kita di lantai 5 Tower 2 dari Brawijaya Hospital Antasari. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Kita memberikan informasi tentang alur pasien, terus kemudian tempat-tempat yang bisa nanti akan dikunjungi oleh mereka. Salah satunya ada ruang tunggu, ruang poliklinik, kita punya ruang farmasi yang cukup baik. Ya. Terus kemudian kita juga punya laboratorium yang tadi disampaikan oleh Dr. Luki dan tim yang cukup mumpuni untuk di Jakarta ini, dan juga ada ruang operasi yang kita akan melakukan tindakan pengambilan sel telur dari folikel-folikel yang matang yang siap nanti akan ditransfer ke bagian laboratorium yang nanti akan dicampur dengan sperma sehingga menjadi suatu embrio. Wow, oke. Kompleks banget ya rekan-rekan media ya. Mungkin saya buka langsung di floor. Ya. Boleh berdiri, nama dari media mana serta pertanyaannya. Ya, saya Ari dari Tabloid Bintang. Oh, Ari juga. Hai. Dokter, saya mau tahu apakah di Brawijaya IVF ini ada teknologi baru yang diterapkan seperti itu. Terus tadi juga di awal sempat mendengar ada nilai lebih yang ditawarkan, nilai lebih yang diharapkan dari Brawijaya IVF ini. Nilai lebihnya apa aja? Mungkin proses yang lebih singkatkah, atau itu tadi teknologi yang maju, atau harga yang mungkin lebih miring, atau seperti apa? Terima kasih. Ya, di sini technical expertnya adalah Dr. Luki. Nanti Dr. Luki akan sampaikan itu semua. Monggo silakan Dr. Luki. Ya, jadi kalau dari segi yang kita tawarkan ke pasien yang dari segi teknologi, terutama tuh di lab embrio, ya, kita teknologinya sudah menggunakan time lapse, kemudian dengan bantuan AI, kemudian kalau dari segi genomik itu kita ada PGT, implementasi genetic testing, PGTA, PGTM, ya, jadi lebih ke arah genomik pendekatannya. Kelebihannya apa? Nilai lebihnya. Ya, jadi kalau time lapse itu kan ya kita melihat perkembangan embrio itu secara real time, ya. Jadi kita bisa melihat embrio itu membelahnya dari waktu ke waktu. Kemudian kalau secara genomik, jadi kita yakin bahwa embrio yang kita masukkan ini adalah kromosomnya adalah kromosom yang normal. Kemudian kita juga bisa mendeteksi di embrio ini kalau misalnya pasangannya punya penyakit bawaan gitu ya,
Nah itu embrio yang kita masukkan ini bebas dari penyakit bawaan tersebut, jadi bisa kita deteksi untuk penyakit-penyakit tertentu ya, misalnya kayak thalassemia dan penyakit-penyakit bawaan keturunan. Oke. Bagaimana Ari? Siap, Pak Ari. Udah oke? Dari tablet bintang tadi ya? Oke, thank you so much. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Soal tingkat keberhasilan, Iya, mungkin boleh seperti apa? Ya. Kalau dari segi teknologi genomik yang kita masukkan embrio yang sudah embrio euploid ya, yang dia embrio normal tentu saja keberhasilannya lebih tinggi ya dibanding yang tidak ada dilakukan pemeriksaan PGT. Tapi itu tergantung usia, penyebab gangguan kesuburannya apa, atau ada penyakit kandungan yang lain, atau ada kelainan spermanya berat apa enggak gitu ya. Tapi dengan kita yakin memasukkan embrio yang euploid, tentu saja chance keberhasilannya lebih meningkat. Karena kadang-kadang kita kalau lihat foto embrio itu lihat foto doang ya. Jadi kita nggak tahu, kayak kita lihat foto orang gitu ya. Ini wah orangnya ganteng nih, tapi kita nggak tahu nih orangnya galak gitu ya. Nah, dengan pemeriksaan PGT itu kita tahu nih embrionya bagus. Kita lihat kromosom embrionya. Nah ini embrionya ternyata nggak normal. Kalau embrionya nggak normal ya nggak kita masukin dong. Gitu. Menambahkan mungkin pertanyaannya dari Mas Ari itu, kalau misalnya ada abnormalities itu, apakah di Brawijaya IVF Center itu ada pengobatannya atau treatmentnya? Ya, kalau yang nggak normal berarti ya tidak kita masukkan, tidak transfer. Oke. Mungkin Dr. Adit ingin menambahkan atau Dr. Uk dari jawaban untuk pertanyaan Mas Ari? Mungkin sedikit dari Dr. Adit. Jadi preventif dari yang kita lakukan itu sudah maksimal, sehingga waktu kita bilang bahwa Anda punya embrio tidak punya, oh berarti saya bisa dihamilkan. Nah embrionya sehat enggak? Nah Dr. Uki udah sampaikan bahwa embrionya sehat. Kamu punya sakit thalassemia yang embrio saat ini itu tidak terdeteksi ada thalassemia, sehingga pada saat dimasukkan seorang ibu tuh lebih percaya diri bahwa oh ini sesuatu yang terbaik yang sudah dimasukkan, sehingga saya tidak tahu secara penelitiannya mungkin Dr. Uki gitu ya. Biasanya kalau seorang ibunya itu tidak ada kekhawatiran, hormonnya itu akan lebih stabil, sehingga pastinya juga kemungkinan dihamilkannya akan lebih baik. Oke. Semoga menjawab. Gimana Dr. Adit menambahkan? Izin dok nambahin. Jadi memang kita bekerja sama dengan Star Fertility yang memang mereka di Pena memiliki juga angka keberhasilan tinggi dengan menggunakan teknologi yang saat ini ada juga di tempat kita, yaitu time lapse incubator ya. Jadi embrio berkembang dilihat dari kamera saja, jadi pertumbuhannya bisa dilihat, tadi Dr. Luki sudah sampaikan. Tapi juga dengan genomic testing, jadi embrionya dicek ada kromosom yang abnormal nggak, kalau ada jangan ditransfer. Semua itu untuk meningkatkan pregnancy rate seperti Dr. Sampaikan, sehingga keberhasilan lebih tinggi. Berapa sih keberhasilannya? Di Star Fertility saat ini keberhasilan 67% pregnancy rate average gitu. Jadi rata-rata mereka bisa mendapatkan keberhasilan 67%, dan itu sangat tinggi bagi IVF karena rata-rata di klinik IVF gitu ya, rata-rata dengan good prognosis atau dengan kondisi yang tidak terlalu menyulitkan gitu ya, itu rata-rata sih di 40%, 45%, tapi di Star Fertility bisa sampai 67-70%. Kita pengen order begitu supaya tadi itu kita dapat kehamilan yang tinggi sama seperti di Star Fertility. Pastinya juga dengan bantuan dokter itu dulu. Tim juga ya. Dengan tim. Gitu.
Oke, thank you so much. Aku yang bertanya ke Dr. Luki tadi kan bilang ya mesti dilihat pasiennya juga seperti apa. Pengen tahu deh, Dok, kapan sebaiknya calon pasien atau pasangan itu hadir ke Brawijaya IVF Center? Apakah ada do's and don'ts-nya juga kah? Karena kan banyak kita tahu nih kita sebagai pasangan suami istri pengen punya momongan gitu, tapi akhirnya udah kepalang, udah kelamaan atau udah ketuaan atau kondisi udah nggak mumpuni gitu. Jadi kapan tuh Dok baiknya hadir? Ya, jadi tentu saja pasangan-pasangan yang sudah menikah kemudian berencana pengen hamil dan berusaha selama 1 tahun. Ya, jadi kalau misalnya 1 tahun berhubungan normal tanpa kontrasepsi masih belum berhasil, itu segera cari tahu ini kenapa masih belum berhasil. Karena semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat mendapat penanganan, maka angka keberhasilannya semakin tinggi. Ya, terutama dari faktor usia ya. Karena kan sekarang kan banyak pasangan-pasangan yang mau kerja dulu, mau sekolah dulu, masih belum punya rumah, jangan dulu, ya. Belum punya mobil, jangan dulu, gitu. Iya. Akhirnya ya udah punya semua, kita pengen hamil umur udah 40, gitu. Baiknya berapa sih Dok untuk wanita, untuk pria? Yang keberhasilan yang di bawah 35 itu keberhasilan masih cukup tinggi. Di bawah 35 ya? Di bawah 35. Oke. Ya, cuma deh jangan dipepet-pepetin ke 35 ya. Gimana kalau misalnya usia 35 tapi tampang 25 Dok? Nggak ngaruh ya? Oke, gimana? Apakah ada ingin ditambahkan do's and don'ts-nya Dok? Misalnya kayak gini, ya aduh saya tuh LDR nih, suami jauh, saya datang sendiri dulu deh, itu gimana? Itu salah satu itu misalnya LDR cuman masih berencana kini momongan, nah itu juga salah satu alternatif menggunakan TRB ya. Kita bisa inseminasi, bisa bayi tabung, jadi suaminya nggak perlu ada di sini ya. Kemudian spermanya kemudian bisa di freezing dulu, atau misalnya diatur waktu berhubungannya kapan, itu bisa dibantu dengan teknologi reproduksi berbantu. Wow, oke. Thank you Dok untuk jawabannya. Silakan Mas. Dari mana? Nama dari mana? Dari pertanyaan. Saya Johan dari DH Entertainment News. Dok, apakah teknologi yang AI ini pertama kali di Indonesia atau bukan? Terus menarik customer, karena kan mereka biasanya nih customer itu lebih prepare ke luar ya dibanding di Indonesia gitu. Nah, cara ngasih sosialisasinya secure-nya mereka untuk datang ke sini gimana? Itu aja sih. Oke, thank you Mas Johan. Yang pertama AI itu teknologi AI. Iya. Ya. Itu yang pertama tuh. Ya itu jadi memang harapan kita sih semoga pasien-pasien kita nggak lari ke luar negeri ya. Orang udah ada di sini gitu Dok ya. Sebetulnya pelayanan kita sebetulnya juga nggak beda-beda jauh juga kalau sama di luar negeri gitu ya. Hanya mungkin nggak tahu ya, mungkin di pasien itu dia kepercayaan yang kita trust dari pasien itu ya yang harus kita raih supaya mereka nggak lari ke luar negeri, orang di sini juga bisa. Dan kalau dibanding dari segi biaya malah jauh lebih biaya dan waktu ya. Biaya dan waktu jauh lebih murah di Indonesia. Anda sosialisasinya makanya dibutuhkan teman-teman nih untuk menyampaikan sebagai perpanjangan lidah gitu ya berita baik ini kepada keluarga Indonesia. Berikutnya tadi pertanyaannya. Teknologinya pertama di Indonesia atau sudah? Pertama di Indonesia kah? Kalau time lapse sih nggak pertama ya di Indonesia. Tapi sudah standar. Oh nggak semua klinik IVF punya time lapse. Oh, nah iya makanya itu tuh. Ya, berarti keunggulannya di sini. Iya. Untuk
Dr. Adit mungkin sosialisasinya seperti apa nih supaya akhirnya orang tahu nih ada Brawijaya IVF Center akhirnya dibuka dan ini merupakan jawaban untuk rumah tangga yang ingin memiliki momongan. Ya, terima kasih. Jadi seperti disampaikan kalau mungkin teman-teman wartawan melihat speech dari Prof. Budi Eko, banyak sekali yang keluar negeri ya. Pernah juga kita survei kenapa sih mereka alasannya ke luar negeri. 3 alasan utama bukan karena lebih murah, tapi service, teknologi, dan keberhasilan. Jadi kalau apakah di Indonesia keberhasilan lebih rendah? Nggak juga sebenarnya, gitu ya. Tapi memang masih bisa dioptimalkan dengan penggunaan teknologi yang baik, gitu kan. Teknologi ada semua di Indonesia, ada sama juga seperti di Penang. Cuman kenapa di sana lebih tinggi mungkin, gitu kan. Nah, tapi kita ada di sini justru kita bisa sama nih jadinya karena kita alih teknologi, alih service juga ya, gitu ya. Jadi kita belajar service di sana seperti apa. Makanya timnya kalau dilihat itu dedicate semua, perawatnya dedicate, technician dedicate, gitu kan, kasir dedicate, ya apoteker dedicate, epidemiolog dedicate, dokter juga spend more time-nya lebih banyak ya di fertility, termasuk Dr. Luki. Dr. Luki sepertinya nggak ke ANC lagi dok ya, fokus sama fertility dan ginekologi aja prakteknya, jadi tidak menangani pasien hamil besar-besar itu dan tidak gitu. Jadi emang kita cari dokter yang memang dedicated untuk membantu pasien memang mendapatkan buah hati. Gitu. Nah, cara kami gimana? Kami bekerja sama, mungkin teman-teman bisa lihat ini banyak komunitas bayi tabung, komunitas 2 garis, komunitas endometriosis ya dok ya, gitu ya. Dan itu mereka sebenarnya juga sangat support kita ya, itu untuk bisa ngasih tahu ke anggota komunitasnya bahwa di sini ada layanan yang sama seperti di Penang, kualitas servis sama, frekuensi rate juga sama karena menggunakan teknologi dan prosedur yang juga sama di Penang. Jadi harusnya di sini lebih baik dibandingkan tempat lain. Gitu. Jadi memang kami masih terus mensosialisasikan ke teman-teman semuanya pasangan yang membutuhkan buah hati via Instagram, sosial media, dan juga via komunitas-komunitas yang memang sangat ya membantu, gitu ya, sangat mencari informasi. 3 harapan yang dicari oleh pasien itu sudah dijawab ya, mengenai service, mengenai teknologi, dan juga mengenai persentase keberhasilan ya, yang bisa dioptimalkan di Brawijaya IVF Center ini. Terima kasih sekali untuk jawabannya dan terima kasih Mas Johan untuk pertanyaannya. Kembali saya undang rekan-rekan media jika ada yang ingin bertanya.